Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya mau mencoba menjelaskan tentang ternak entok teman saya dengan 24 indukan. Nah, nanti saya akan jelaskan berapa pakannya. Nah, saya menjelaskan seperti ini karena kemarin saya mendengar dari teman saya yang katanya memelihara 24 ekor indukan, terus pakannya sekian, terus hasilnya sekian. Kemarin diterangkan ke saya. Nah, nanti saya coba terangkan balik pada video ini agar teman-teman bisa tahu. Tapi jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih untuk yang selalu mendukung video saya. Nah, mungkin kita langsung saja menuju ke penjelasannya. Jadi karena masa produktivitas entok itu adalah 35 hari ya teman, atau masa mengerami entok itu 35 hari. Jadi kalau saya menghitung analisisnya itu per 1 bulan, otomatis belum semua indukan atau pastinya belum keseluruhan dari indukan itu akan bertelur semuanya. Nah, jadi saya mengambil analisisnya itu per 2 bulan. Jadi ke 24 indukan itu bisa terhitung semua. Seperti itu ya teman. Mungkin teman-teman maksud yang sudah pernah berternak entok. Kalau dari 1 bulan itu kita mempunyai 24 ekor indukan, ya bisa dikatakan tidak mungkin kalau langsung bertelur semua ke 24-nya itu secara bersamaan. Maka dari itu saya menghitungnya itu per 2 bulan. Jadi semuanya itu sudah bisa dikatakan berproduksi semua. Seperti itu ya teman. Nah, kita langsung saja menuju ke analisis ya. Maaf, salah. Jadi teman saya itu memelihara 24 indukan entok ya teman. Jadi entok lokal semua. Jadi kalau 24 indukan, kalau perkiraan saya pejantannya itu 5-6. Nah, jadi 24 indukan dengan 5 pejantan, seperti itu teman. Nah, untuk keseluruhan pakannya itu memakai 3 menu, yaitu dedak, nasi aking, dan limbah atau sayuran. Nah, kita awali dari perhitungan pakannya dulu ya teman. Nah, untuk dedak perharinya itu menghabiskan sekitar 2 kilo lah, 2 kilo dedak. Itu yang jenis kasar teman. Nah, kalau kita rupiahkan itu berarti kalau di tempat saya yang kasar itu per kilonya 2.500. Jadi kalau 2 kilo itu berarti diuangkan menjadi 5.000. Nah, 5.000 kita kali 60 hari teman, karena 2 bulan menjadi 300.000. Nah, untuk dedaknya per 2 bulan itu memakan 300.000 ya teman. Nah, lalu selanjutnya sega aking atau sega garing ya teman. Nah, sega aking itu perharinya itu ya setengah kilo lah untuk campuran dedaknya itu. Jadi kisaran dirupiahkan itu menjadi 1.500. Nah, itu juga kadang nasi akingnya atau sega garingnya tidak beli karena biasanya banyak nasi sisa terus dijemur, bisa mempunyai nasi aking sendiri. Tapi kalau dirupiahkan itu biasanya, atau kata teman saya itu perharinya 1.500. Nah, kita kali saja 1.500 dikali 60 hari, yaitu 90.000 ya teman. Nah, jadi untuk pakannya dedak plus nasi aking yaitu 300 ditambah 90.000 menjadi 390.000. Nah, untuk pakan selanjutnya atau notnya itu
memakai sayuran, limbah dapur, dan tentunya alternatif lainnya yang bisa kita dapatkan secara gratis, dari mulai daun pepaya, terus daun singkong, kremak, rokotan. Nah, itu untuk menunjang pakannya. Jadi pakannya itu tadi ada dedak, nasi aking, dan sayur-sayuran atau hijau-hijauan itu tadi, teman. Nah, lalu untuk vitamin, terus listrik, dan lain-lain, pokoknya yaitulah tetek bengek, itu kata teman saya itu menghabiskan sekitar 190.000 lah. Kayak pur, terus listrik buat ngelistrik meri, otomatis meri yang baru menetas kan tidak langsung dijual. 1 atau 2 hari itu kan pasti di kandang kita dulu ya, teman. Nah, otomatis itu kan memakan biaya pur ataupun listrik seperti itu ya. Jadi untuk vitamin, listrik, dan lain-lain 190.000. Nah, lalu untuk poin yang kedua yaitu kita ke reproduksinya atau produksi merinya. Nah, karena siklusnya per 2 bulan, berarti indukan sudah berproduksi semua ya, teman. Jadi ke 24 indukan bisa kita hitung semua. Nah, jadi untuk per induk, kalau untuk entok lokal kan biasanya per induknya bisa mendapat 10 sampai 15 indukan. 10 sampai 15 meri per produksi. Tapi kita hitung-hitungannya tidak usah muluk-muluk. Kita per indukan kita taksir mendapat 10 meri saja, teman. Jadi 10 ekor meri dikali 24 indukan menjadi 240 ekor meri per 2 bulan itu ya, teman. Nah, jadi teman saya itu per 2 bulan mendapatkan 240 meri dari 24 indukan ya, teman. Nah, itu kan kita menghitungnya per indukan menghasilkan 10 meri ya, teman. Tapi kan nanti di lapangan bisa lebih dari 10, bisa kurang dari 10, tapi kita anggap standarnya itu 10 saja dulu. Seperti itu ya, teman. Nah, lalu untuk penjualannya, nah, pasaran untuk meri umur 3 sampai 5 hari di sini itu dihargai dengan 11 sampai 12 ribu. Nah, jadi 240 meri dikali 12 ribu sama dengan 2.880.000 seperti itu ya, teman. Nah, jadi untuk keuntungannya 2.880.000 dikurangi untuk pakan tadi 390.000, jadi ketemunya 2.490.000. Nah, dikurangi untuk tadi untuk vitamin, listrik, dan lain-lain 190, jadi hasilnya yaitu 2.300.000 ya, teman. Nah, jadi seperti itu. Keuntungan bersihnya itu 2.300.000 per 2 bulan ya, teman. Nah, jadi ya segitulah, teman. Nah, tapi kalau memang nanti ada angka kematian atau apa ya, keuntungannya tinggal dikurangi. Nah, itu analisa dari ternak entok teman saya dengan 24 indukan akan menghasilkan 240 meri per 2 bulannya dan akan menghasilkan atau mendapat keuntungan 2.300.000 per 2 bulan. Itu per 2 bulan ya, teman. Jadi kalau per bulannya sekitar 1 jutaan lah, seperti itu ya, teman. Nah, itu hasilnya memang tidak banyak, tapi daripada kita lontang-lantung kelalang keliling tidak ngena atau gulang-guling di depan TV, ya istilahnya yang penting kita menyalurkan hobi kita, besar kecilnya keuntungan kita ya kita syukuri seperti itu. Nah, tapi ingat ada notnya juga, itu semua kita bisa raih dengan cara ya ketekunan, kesabaran, dan keuletan kita, teman. Kalau kita tidak tekun, kita tidak sabar, kita tidak ulet, ya akan bablas semua, justru akan rugi di kita. Karena
ternak entok itu sebenarnya sangat rawan untuk kita terjebak dalam kerugian. Mungkin seperti itu ya teman. Dan perlu teman-teman ingat juga itu hanya hitung-hitungan di atas kertas, dan itu hanya istilahnya sawang sinawang lah. Tapi teman-teman untuk praktek di lapangannya itu harus lebih ekstra atau lebih bekerja keras. Teman-teman bisa lebih untung dari itu, atau bahkan teman-teman bisa lebih rugi, atau ya istilahnya gulung tikar. Itu tergantung teman-teman juga. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya dan analisa dari ternak teman saya. Mungkin hanya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf karena ini hanya analisa saya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.